Tuhan memberkati dia dengan berlimpah pada saat dia menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kata-kata dari pimpinan Roh Kudus-Mu mengalir memenuhinya. Kami juga berdoa untuk semua tamu-tamu kami yang sudah hadir. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, dan semua jemaat Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan dan dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Pitoy, saat ini kita akan mendengarkan lagu tema kita. Yesuslah inti kitab suci, Dia telah menebus kita. Dia berikan janji keselamatan, Dia akan datang lagi. Siapkah engkau bila Yesus datang? Apa hidupmu sudah setia? Teguhkah imanmu? Sudahkah hidupmu memancarkan kasih Tuhan? Siapkah engkau menyambut Tuhan? Siapkah engkau pandang wajahnya? Siapkah kau berkata, Dialah Tuhan? Siapkah engkau bila Yesus datang? Jangan pegang kesenangan dunia, semuanya sia-sia. Serahkan hidupmu padanya, Dia panggil kau sekarang. Siapkah engkau bila Yesus datang? Apa hidupmu sudah setia? Teguhkan imanmu, sudahkah hidupmu memancarkan kasih Tuhan? Siapkah engkau menyambut Tuhan? Siapkah engkau pandang wajahnya? Siapkah kau
Siapkah engkau bila Yesus datang? Siapkah engkau bila Yesus datang? Shalom, selamat malam. Saudara-saudara, saya berdoa dan berharap bahwa saudara dalam keadaan baik-baik saja dan bersuka cita. Karena ini adalah malam yang berbahagia. Mengapa? Karena kita mempunyai satu kesempatan lagi untuk berbicara tentang firman Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang tertinggi yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk berbicara, untuk mewakili Dia, berbicara melalui firman-Nya. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan mari kita berdoa. Tuhan, lagu tadi bertanya kepada kami, siapkah kami bila Yesus datang? Siapkah kami menyambut kedatangan Tuhan kami, kekasih kami yang telah mati bagi kami? Ini suatu pertanyaan yang harus kami bisa jawab. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Agar kami bisa menjawab pertanyaan ini dengan penuh keyakinan. Bukan kepada diri kami, tetapi penuh keyakinan kepada Engkau yang sangat rindu untuk menyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menuntut kehadiran Roh Kudus yang Engkau janjikan lebih dari apapun. Kau mau berikan kami Roh Kudus, kami yakin dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, tema kita sepanjang minggu ini adalah Ya, Aku Datang Segera. Itu kita dapat dari Wahyu 2 ayat 2, Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Dan inilah tema kita sepanjang minggu ini. Ya, Aku Datang Segera. Itu adalah kata-kata Yesus yang terakhir di dalam Alkitab. Saya yakin dan percaya karena ini adalah kata-kata Yesus yang terakhir, saudara-saudara, sudah pasti ini sangat amat penting. Karena Yesus memberikan suatu jaminan kepada saya dan saudara bahwa ya, Aku datang segera. Ketika saya dan saudara mengambil keputusan dalam setiap aspek kehidupan kita di atas dunia ini, kita harus ingat bahwa Yesus berkata, ya, Aku datang segera. Ketika kita akan memilih profesi kita, kita harus ingat, ya, Aku datang segera. Kenapa? Karena konsep di dalam Alkitab bahwa Tuhan selalu mau datang kepada saya dan saudara. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah mencanangkan bahwa Dia akan datang untuk mati sebagai juru selamat. Itu sebabnya lagu tema ini katakan Yesus adalah inti dari Alkitab. Apa yang Dia mau lakukan? Dia mau datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tadi malam kita sudah mempelajari bahwa sejak dunia diciptakan, saudara-saudara, Tuhan telah merencanakan untuk datang. Dan kita melihat pada milenium yang keempat, Tuhan datang ke atas dunia ini menjadi manusia dan mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara bisa mempunyai kesempatan untuk selamat. Itu adalah pelajaran yang kita lihat. Dan kita melihat bahwa setiap milenium Tuhan sudah memberikan highlights apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Kenapa? Dia mau meyakinkan saya dan saudara bahwa Dia tahu apa yang akan terjadi dan segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi secara detail di setiap milenium. Dan Tuhan pasti akan datang. Sebagaimana Dia telah datang di kedatangannya yang pertama. Dan kita melihat bahwa di dalam buku Kejadian, Adam, Nuh, Abraham,
Ishak, Yakub, dan tokoh yang keenam yang paling dibicarakan di dalam buku Kejadian adalah Yusuf. Saya dan saudara-saudara adalah yang digambarkan oleh Yusuf. Karena kita ada di milenium yang keenam, saudara-saudara. Apa yang digambarkan oleh Yusuf kita sudah pelajari tadi malam. Bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Sehingga menimbulkan iri hati daripada saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf sangat dikasihi? Kalau kita baca di dalam Alkitab, karena Yusuf katanya lahir di masa tua daripada Yakub. Saudara, Yusuf lahir di masa tua daripada siapa? Dari Yakub, dan itu alasan kenapa Yakub sangat mengasihi Yusuf. Tahukah saudara bahwa Yusuf melambangkan, jelas dia melambangkan Tuhan Yesus. Semua 6 tokoh yang saya sebutkan di dalam buku Kejadian melambangkan kehidupan Tuhan Yesus dalam satu atau beberapa aspek daripada kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dan Yusuf, saudara-saudara, melambangkan Yusuf dijual ke Mesir dengan 30 keping perak, dengan 30 keping perak. Demikian juga Tuhan Yesus dijual, dikhianati dengan 30 keping perak, saudara-saudara. Sama. Jadi Yusuf melambangkan siapa? Melambangkan Tuhan Yesus. Juga Yusuf melambangkan umat-umat Tuhan yang ada di milenium yang keenam. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada 2 karakteristik daripada umat Tuhan yang disebutkan di dalam Wahyu 12 ayat 17. Yaitu pertama, umat-umat Tuhan di akhir zaman itu adalah orang-orang. Karena di dalam Alkitab, ketika disebutkan perempuan, khususnya dalam buku Wahyu, itu melambangkan umat Tuhan, gereja Tuhan. Kenapa? Di dalam Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan berkata, hai suami, kalau ada istri-istri di sini, harus hafal ayat ini. Karena ayat ini ditujukan kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya kepadanya. Saudara-saudara, dengan demikian di dalam Alkitab, Kristus atau Tuhan digambarkan sebagai suami dan gereja digambarkan seperti apa? Gereja digambarkan seperti wanita atau sebagai istri. Jadi di sini ketika firman Tuhan ini berkata, hai suami, kasihilah istrimu, ini adalah satu panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita suami untuk mengasihi istri, tapi juga saudara-saudara itu adalah satu lambang antara hubungan Tuhan dengan jemaat, suami dengan istri. Jadi ketika marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, saudara-saudara, ini melambangkan permusuhan antara naga. Naga di dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, ayat ini mengatakan bahwa dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jelas bahwa naga itu menggambarkan apa, saudara-saudara? Naga itu menggambarkan setan. Setan bermusuhan dengan perempuan, umat Tuhan. Maka dia marah, bukan cuma marah saudara setan kepada umat Tuhan, tapi dia pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang sisa di dalam terjemahan yang lebih tepat, saudara-saudara, disebutkan umatnya yang sisa, yang ada di akhir zaman, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudaraku, ada 2 ciri khas daripada umat Tuhan yang sejati di akhir zaman, yaitu mereka menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, dan kita sudah lihat kesaksian Yesus tadi malam adalah roh nubuat, Wahyu 19 ayat 10 dan 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan kejarlah kasih itu, tetapi usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi karunia roh nubuat adalah salah satu karunia roh yang secara khusus diberikan kepada umat-umat Tuhan. Karunia kenabian. Jadi kita lihat Yusuf adalah seorang yang mendapatkan mimpi, dan mimpinya itu yang membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, tapi saya tanya tadi malam, apakah mimpinya digenapi atau tidak, saudara-saudara? Mimpinya digenapi, saudara-saudara. Iya kan? Mimpinya dia dapat 2 mimpi. Kemudian mimpinya itu digenapi bahwa dia menjadi pemimpin.
ya, dan juga dia memberikan ya sesuatu yang sangat luar biasa, interpretasi daripada mimpi, juru makanan dan juru minuman daripada Raja Firaun. Saudara, ini menggambarkan umat Tuhan di akhir zaman yang memiliki dua ciri khas. Dia memiliki karunia nubuatan, dia tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara, dan yang terutama juga dia menuruti hukum Allah. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, saudara-saudara, untuk tidur bersama dengan dia, tiap hari dia dirayu, digoda, tapi Yusuf tidak jatuh. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini kepada Allah? Saudaraku, Yusuf sangat luar biasa. Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Dia adalah seorang yang taat menurut hukum-hukum Allah. Itulah ciri khas daripada umat Tuhan di akhir zaman. Dan saudaraku, masih banyak yang saya mau sampaikan soal Yusuf, tapi kita tidak punya waktu. Yusuf, ujian yang terbesar bagi Yusuf adalah ketika dia punya kesempatan, saudara-saudara, untuk membalas kepada saudara-saudaranya yang menjual dia ke Mesir. Tapi apakah Yusuf membalas? Tadi malam kita sudah melihat bahwa Yusuf tidak membalas, sama sekali tidak membalas, saudara. Itu adalah ujian yang terbesar bagi saya dan saudara di akhir zaman, bahwa saya dan saudara harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku, kenapa Tuhan membangun gereja? Kenapa Tuhan membangun rumah tangga? Karena di dalam gereja itu terdiri dari rumah tangga. Dan di rumah tangga, saudara, kita belajar untuk saling mengasihi suami dan istri, orang tua dan anak. Sering satu dengan yang lain tanpa sengaja, tanpa sadar menyakiti satu dengan yang lain. Dan di gereja pun demikian, saudara. Tapi inilah cara Tuhan untuk menyucikan saya dan saudara, supaya kita bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kita harus saling mengampuni, kita harus saling memaafkan, kita harus saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita mau bertahan di akhir zaman, kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang bisa bertahan di akhir zaman, kita harus saling mengasihi. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan. Dan Yusuf melambangkan milenium yang ke-6 menjelang milenium yang ke-7. Milenium yang ke-7 adalah Musa. Dilambangkan dengan Musa. Itu sebabnya Musa, saudara, kalau kita pelajari hidupnya, dia adalah seorang yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan Alkitab mengatakan tidak ada orang yang berbicara kepada Tuhan seperti Musa berbicara kepada Tuhan. Luar biasa, Musa tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab ini. Dan Musa yang menceritakan kelahiran Musa mulai dari buku Keluaran, saudara-saudara. Pada malam ini judul pelajarannya adalah Ya, aku datang segera di Keluaran. Saudara, buku Keluaran bisa dibagi dengan 3 hal. Yang pertama, Keluaran pasal 1 sampai Keluaran pasal yang ke-19. Itu adalah pergumulan, perjuangan orang Israel. Salah, mungkin saya nggak boleh katakan perjuangan orang Israel, tapi usaha Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Kita tahu melalui 10 tulah, melalui laut yang terbelah. Tapi akhirnya orang Israel bisa keluar. Dan Keluaran 1 sampai Keluaran 19 itu adalah bagian pertama dari buku Keluaran. Bercerita tentang orang Israel keluar dari Mesir sampai mereka tiba di Sinai. Ya, saudaraku. Kemudian bagian kedua dari buku Keluaran adalah pasal yang ke-20 sampai pasal yang ke-24. Apa bagian yang kedua ini? Yaitu perjanjian kekal Tuhan dengan umatnya. Perjanjian, sumpah pernikahan antara Tuhan dengan istrinya, dengan umatnya, bangsa Israel. Bagian yang ketiga, mulai pasal 25 sampai pasal yang ke-40 di dalam buku Keluaran, itu adalah Tuhan menginstruksikan bangsa Israel ya kepada Musa khususnya, agar Musa membangun bait suci. Inilah 3 bagian besar. Nanti kita akan bahas satu persatu 3 bagian besar ini, saudara-saudara. Dan di sini temanya, ya, aku datang segera. Tuhan mengatakan, ya, aku datang segera. Dan tema Keluaran, saudara-saudara, menggambarkan pengalaman umat Tuhan di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang akan sangat paralel, sangat mirip dengan bagaimana orang-orang Israel keluar dari
tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Kita sedang ada di Mesir, kita sedang menuju kepada tanah Kanaan. Dan siapa yang akan mengeluarkan kita dari tanah Mesir ini? Tuhan sendiri. Dia akan melepaskan saya dan saudara dari dunia ini dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saudara-saudara, mari kita buka sekarang bagian pertama. Antara bagaimana Tuhan berjuang untuk mengeluarkan saya dan saudara, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang pertama kita baca Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka dan baca bersama-sama dengan saya. Apa saudara bisa lihat di tampilan TV? Ya, saya nggak bisa lihat ini. Tapi apakah saudara bisa lihat? Ya, Keluaran 3 ayat 7 firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman. Siapa yang berfirman, saudara-saudara? Di dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan yang berfirman, bukan Musa. Apa firman Tuhan? Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, dengarkan. Tuhan adalah Allah yang tahu penderitaan daripada umatnya. Kalau saya dan saudara sekarang ini sedang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan tahu segala penderitaan, Tuhan tahu segala kesusahan, kesengsaraan yang saya dan saudara alami. Jangan kita ragu, jangan kita takut, karena Tuhan tahu. Di sini buktinya, dan Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara. Tuhan katakan, aku telah memperhatikan kesengsaraan daripada umatku. Tuhan tahu kesengsaraan yang terjadi kepada umat Tuhan di tanah Mesir, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan, aku telah memperhatikan. Tuhan yang berfirman, Tuhan mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh siapa? Oleh pengerah-pengerah mereka. Dan ya, Tuhan bilang, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Luar biasa, saudara, ayat ini menguatkan saya secara pribadi bahwa Tuhan selalu tahu apa yang saya dan saudara lewati, yang saya dan saudara hadapi di dalam kehidupan setiap hari. Dan Tuhan peduli, saudara-saudara. Bukan Tuhan tidak peduli, Tuhan peduli. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong. Dan saudara-saudara, ini Tuhan di dalam ayat 8, Tuhan mengatakan, sebab itu aku telah turun, katanya. Aku telah turun untuk apa? Untuk melepaskan mereka, orang Israel, dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Tuhan berjanji bahwa dia akan turun. Saudara dengarkan. Dia, aku datang segera. Tuhan katakan, ketika saya dan saudara sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, Tuhan berkata, aku datang segera. Aku datang segera. Di sini Tuhan katakan, aku telah turun. Aku telah turun. Untuk apa? Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saudaraku, saudara harus pegang janji Tuhan ini. Tuhan selalu akan segera turun tangan. Dia akan datang. Dia akan datang untuk membantu saya dan saudara, melepaskan saya dan saudara dari segala kesusahan, dari segala penderitaan. Sekarang kita baca Keluaran 5 ayat 1. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh Tuhan untuk melepaskan orang Israel. Dia telah berjanji untuk turun. Di dalam Keluaran 5 ayat 1 firman Tuhan berkata, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk pergi menghadap siapa? Menghadap Raja Firaun, Raja Mesir. Dan berkata, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di mana? Di padang gurun. Saudara-saudara, apakah Firaun melepaskan orang Israel dengan mudah? Kita tahu ceritanya. Apakah Firaun melepaskan bangsa Israel dengan mudah?
kita tahu bersama ceritanya bahwa Firaun tidak melepaskan orang Israel, saudara-saudara. Tidak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Apa yang dilakukan kemudian? Secara cepat, mari kita buka di dalam Keluaran 8 ayat 20. Kita lihat ya, Firaun tidak kasih, saudara-saudara, apa yang dilakukan, ya. Sebab jika berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Tuhan berkata kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, ini untuk kedua kalinya. Tuhan suruh Musa pergi kasih tahu kepada Firaun. Sesudah diberitahu Firaun tidak mau lepaskan bangsa Israel, sekarang Tuhan suruh lagi pergi dan menantikan Firaun pagi-pagi di Sungai Nil. Biasanya dia datang ke sana, saudara-saudara. Tapi apakah Firaun dengan mudah mau melepaskan? Sekali lagi, saudara-saudara, Firaun tidak mau melepaskan. Firaun tetap tidak mau melepaskan. Sekarang Firaun memberikan solusi. Oke, kalau kalian mau pergi berbakti, kalau kalian mau pergi beribadah, maka beribadahlah di Mesir. Mari kita lihat di dalam ayat 25. Di dalam Keluaran 8 ayat 25 sekarang. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di mana? Di mana, saudara? Di negeri ini. Tuhan mau supaya orang Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan, mengadakan perayaan untuk berbakti kepada Tuhan di sana. Tetapi Firaun bilang, tidak, boleh enggak kalian berbakti di Mesir saja. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup saya dan saudara, setan berkata, silakan kamu pergi ke gereja, silakan kamu baca Alkitab, silakan kamu berbakti kepada Tuhan, tapi tetap tinggal di Mesir. Saudara tahu apa yang dilambangkan di dalam Alkitab dengan Mesir? Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mesir melambangkan tempat perbudakan. Ya, secara fisik orang Israel diperbudak di Mesir. Ini juga Mesir melambangkan apa? Perbudakan dosa. Saya dan saudara mungkin tidak diperbudak secara fisik sekarang. Tapi saya dan saudara diperbudak secara rohani. Bahwa kita tinggal di Mesir, kita terus tinggal di dalam dosa. Dan Tuhan sedang melakukan pertentangan dengan setan. Berusaha untuk mengeluarkan saya dan saudara dari Mesir. Dari Mesir rohani, dari perhambaan dosa. Kita banyak melakukan dosa dan kita menjadi apa? Kita menjadi budak dosa. Saudara-saudara, saya dan saudara tidak bisa berbakti di Mesir. Saya dan saudara tidak bisa berbakti dan tetap tinggal di dalam dosa. Tidak bisa, saudara. Tapi banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Mereka datang ke gereja dari minggu ke minggu. Mereka berbakti, menangis, tersentuh dengan khotbah, tersentuh dengan lagu yang betul-betul dari dalam hati dinyanyikan. Dan menangis, berjanji kepada Tuhan tidak akan berbuat dosa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tetap tinggal di dalam dosa. Kalau saya dan saudara tetap di dalam Mesir, maka kita tetap tinggal di dalam kuasa daripada iblis. Pengerah-pengerah itu. Mandor-mandor yang terus memperbudak umat-umat Tuhan yang ada di Mesir. Kenapa Tuhan berkeras harus keluar dari Mesir? Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah keselamatan yang bukan temporary. Bukan keselamatan yang hanya sesaat saja, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah keselamatan yang selama-lamanya. Tuhan mau orang Israel bukan hanya lepas sementara dari kuasa Mesir. Kenapa? Kalau mereka tetap tinggal di Mesir, mereka tetap adalah budak.
Dan bagaimana mereka bisa menyucikan hari Sabat? Bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan pada hari kudus Tuhan? Mereka tetap tidak akan bisa, saudara-saudara, karena mereka akan dipaksa untuk bekerja pada hari Sabat. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Musa, pergi, minta kepada Firaun untuk membiarkan umatku pergi berbakti di padang gurun. Karena Tuhan mau kelepasan yang seutuhnya, bukan kelepasan yang sementara. Saudaraku, banyak umat Tuhan yang coba hidup di atas dunia ini ya dengan dua alam. Satu, berbakti kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama juga hidup di dalam daging, hidup dalam perhambaan dosa. Dengan segala kecanduan-kecanduan yang ada. Saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara malam ini adalah kalau kita mau betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus hidup 100% bagi Tuhan. Tidak bisa setengah-setengah, saudara. Berapa banyak dari saya dan saudara yang hidup seperti ilustrasi berikut ini. Bayangkan ada satu pasangan yang sedang jatuh cinta satu dengan yang lain. Tetapi kekasihnya ini bilang, kekasihku, aku sangat mengasihi engkau. Sangat-sangat mengasihi engkau. Jadi saya akan habiskan waktu 6 hari dengan engkau. Cuma 1 hari saya sama dia. Saudara, apakah masuk akal? Apakah saudara mau diperlakukan seperti itu? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun dari antara kita di sini yang mau diperlakukan seperti itu. Betul atau tidak, saudara-saudara? Tapi seringkali saya dan saudara memperlakukan Tuhan seperti itu. Ya Tuhan, saya 6 hari bersama dengan Engkau, hanya 1 hari, ya izinkan saya lah menikmati hidup. Hidup ini kan penuh dengan stres. Masa sih saya nggak bisa menikmati hiburan hanya untuk sesaat saja? Saudara, Tuhan tidak bisa menerima perbaktian 90% atau 95% atau 99%. Tidak bisa, saudara. Tuhan hanya bisa menerima perbaktian yang 100%. Segenap hati. Tidak bisa, saudara, Tuhan menerima perbaktian yang hanya 90%. Dan ini yang dilakukan oleh setan, saudara-saudara. Oke, kamu boleh baca Alkitab, kamu boleh pergi ke gereja, kamu boleh bersaksi, kamu boleh melakukan pelayanan, kamu boleh melakukan apa saja. Tetapi tetap tinggal di Mesir. Tetap tinggal dengan dosa. Saudara, kita harus memutuskan. Kalau kita mau siap ketika Yesus datang, kita harus hanya mengasihi Tuhan dan Tuhan saja. Kita tidak boleh memiliki hati yang terbagi, saudara. Tidak boleh kita hidup 6 hari untuk Tuhan dan hanya 1 hari untuk yang lain. Saudara, malam ini panggilan kepada saya dan saudara di bagian pertama daripada buku Keluaran adalah mari kita hidup 100% untuk Tuhan. Mari kita hidup 100% untuk Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, mari kita lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita buka janji yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ini dia berikan kepada umatnya Israel. Tapi kalau kita pegang ayat ini, kita juga akan mendapatkan berkat dari janji Tuhan yang sangat luar biasa ini di dalam Keluaran 19 ayat 5. Firman Tuhan berkata, ya, Keluaran 19 ayat 5. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jadi sekarang, saudara dengarkan, ini janji Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Saudara, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, dengarkan, Tuhan bilang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara, apakah saudara tidak mau menjadi harta kesayangan Tuhan?
Dan Tuhan bilang, kalau mau jadi harta kesayanganku, kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara, ini suatu janji yang sangat indah. Janji pernikahan. Sumpah pernikahan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dia berikan kepada bangsa Israel, tapi dia berikan juga kepada umatnya di akhir zaman. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian yang Tuhan berikan, maka saya dan saudara akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bayangkan kalau saudara punya harta kesayangan, saya yakin apa yang saudara akan lakukan, saudara akan selalu bawa kemana saja. Kalau itu harta kesayangan, saudara akan pegang atau taruh di kantong dan selalu saudara akan cek, ada yang masih ada harta kesayangan ini. Ya, kemanapun saudara pergi, saudara akan ingat, saudara akan tidur. Kalaupun saudara masuk ke kamar mandi, saudara akan bawa harta kesayangan ini. Kemanapun saudara berada, saudara akan bawa harta kesayangan ini. Iya kan? Saudara-saudara, bayangkan Tuhan membawa saya dan saudara kemanapun dia pergi. Karena saya dan saudara adalah harta kesayangannya. Saudara, mari kita masuk kepada bagian kedua. Perjanjian itu. Bagian pertama, ya, Keluaran 1 sampai ayat 19 adalah perjuangan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke Sinai. Jadi, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Dia selamatkan umatnya dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke Sinai, dan di Sinai Tuhan memberikan sumpah pernikahannya. Dia melamar kepada umat Tuhan di Sinai, di Bukit Sinai, di dalam Keluaran 20. Firman Tuhan berkata mulai ayat 1, ya, lalu Tuhan Allah berfirman, ya. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara, ini yang Tuhan berikan sebagai sumpah pernikahan, sebagai janji Tuhan, ya, supaya kita bisa melepaskan diri. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan diri, menolong orang Israel melepaskan diri dari perhambaan dosa. Bukan cuma perhambaan fisik, tapi yang lebih berat adalah perhambaan dosa. Dan Tuhan memberikan 10 jalan, 10 tips kepada saya dan saudara, supaya kita bisa lepas dari perhambaan yang lebih gawat. Bukan perhambaan fisik, tapi perhambaan apa? Perhambaan rohani, perhambaan dosa. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tempat apa? Dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kenapa? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saudara dengarkan, Allah mengatakan bahwa dia adalah Allah yang apa? Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara, dia cemburu kalau saudara menggunakan waktu yang dia berikan kepada saudara untuk menghibur diri sendiri dan tidak membaca firman Tuhan. Dia Allah yang cemburu ketika Tuhan melihat bahwa harta yang dia percayakan kepada saya dan saudara tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, tidak digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi untuk kemuliaan dan kesenangan diri sendiri. Dia cemburu, saudara, kalau saya dan saudara tidak menggunakan waktu yang dia berikan untuk bekerja bagi dia, tapi kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Dia cemburu. Dia cemburu ketika kita tidak berbakti kepada dia. Dia cemburu ketika kita tidak melakukan kehendaknya. Dia cemburu ketika kita berbuat dosa, gantinya mengasihi dia. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Alkitab dengan jelas mengatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kenapa? Kenapa kita sudah pelajari kemarin? Ya saudara-saudara, karena pada milenium yang ketujuh di surga, tidak ada yang bisa bekerja di atas dunia ini. Tidak ada, bahkan setan tidak bisa lagi menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Karena semua orang sudah mati, orang jahat belum dibangkitkan. Nanti sesudah akhir 1000 tahun, baru orang jahat dibangkitkan. Baru setan dilepaskan untuk seketika waktu lamanya dia bisa menghasut orang-orang jahat ini. Untuk mencoba merebut Yerusalem yang baru di akhir 1000 tahun yang akan turun dari surga ke atas dunia ini. Saudara-saudara, ya, pada hari ketujuh, milenium yang ketujuh, tidak ada orang yang bisa bekerja lagi. Itu sebabnya kalau kita punya kesempatan, mari kita bekerja bagi Tuhan sekarang. Bukan nanti, sekarang saudara, selagi masih ada apa? Selagi masih ada kesempatan. Alasan kenapa Tuhan berhenti pada hari Sabat disebutkan di dalam ayat 11 ini. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, jelas atau tidak? Dari 10 hukum ada 2 hukum yang Tuhan begitu rinci penjelasannya. Hukum kedua dan hukum yang keempat. Kenapa? Kalau saudara mau tahu kenapa, ikuti terus seri KKR ini. Kita akan jawab ketika kita sampai di judul ya yang di hari terakhir. Ya aku datang segera di dalam Wahyu. Ya, kita akan bahas di sana. Jadi saudara pastikan pada hari Sabtu nanti tanggal 1 Januari saudara bergabung di Zoom ini pada jam 10:30 pagi. Iya, 10:30 pagi saudara pastikan saudara bergabung. Jadi saudaraku, hari ketujuh diingatkan oleh Tuhan untuk dipelihara oleh umatnya, karena itu adalah hari untuk mengenang penciptaan yang Tuhan berikan. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, yang baru saja saya kutip semua adalah 10 hukum Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan yang paling tinggi di seluruh isi Alkitab. Kenapa saya berani katakan begitu, saudara? Karena ini diucapkan langsung dari mulut Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel. Seluruhnya mendengarkan suara Tuhan. Ya, mereka mendengarkan suara Tuhan langsung dan mereka ketakutan. Tidak ada firman di seluruh Alkitab yang Tuhan langsung ucapkan bukan kepada nabinya, tapi kepada seluruh umatnya. Hanya 10 hukum, 10 perintah Allah ini yang Tuhan ucapkan langsung. Dan ketika Tuhan ucapkan langsung, kita lihat di dalam ayat selanjutnya, apa respon daripada bangsa Israel. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud apa? Untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara, Tuhan telah datang dengan maksud apa? Ya, Dia datang segera agar kamu jangan berbuat dosa. Itu tujuannya. Dia datang di Bukit Sinai, saudara. Dia bicara langsung hanya dengan satu maksud, supaya bangsa ini jangan berbuat dosa. Kenapa Tuhan mau datang? Kenapa Tuhan mau datang ke atas dunia ini? Dan sebelum Dia datang, kita harus berbalik dan bertobat, supaya kita jangan berbuat dosa. Konsep bahwa Yesus akan datang segera di atas dunia ini adalah konsep yang diulang-ulangi di dalam Alkitab hanya dengan satu maksud, supaya saya dan saudara jangan berbuat dosa. Kalau kita berpikir bahwa Yesus mau datang segera, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbalik dan bertobat, saudara, dan meninggalkan semua dosa. Ya, inilah perjanjian yang Tuhan berikan.
Bagian yang ketiga dari buku Keluaran itu adalah dari pasal 25, buku Keluaran, sampai pasal yang ke-40. Saudara, itu berbicara mengenai Tuhan menyuruh bangsa Israel kepada Musa secara khusus untuk membangun yang namanya Bait Suci. Kenapa ya Tuhan menyuruh Musa untuk membangun Bait Suci? Mari kita buka di dalam Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8 memberitahukan alasan utamanya kenapa Tuhan sesudah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian Tuhan memberikan lamaran kepada umatnya untuk menerima dia sebagai suami mereka, ya. Dan sesudah itu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel perintah melalui Musa untuk mendirikan apa? Untuk mendirikan Bait Suci. Dengarkan dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Dengan alasan apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara dengarkan. Sesudah dia menyelamatkan umatnya. Umatnya keluar dari tanah Mesir yang melambangkan dosa. Dia memberikan hukumnya, syarat dan ketentuannya. Kalau mereka setia mendengarkan perkataan firman Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan di atas dunia ini. Saudara, itu syarat dan ketentuannya. Dan berikutnya yang Tuhan lakukan, Tuhan suruh mereka mendirikan tempat kudus. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, apa maksud Tuhan datang diam di tengah-tengah mereka? Dia mau datang dan tinggal diam di tengah-tengah mereka. Tidak ada maksud lain selain supaya takut akan Dia ada pada mereka agar mereka jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan adalah Allah yang betul-betul sangat detail. Dia menyelamatkan mereka. Sesudah dia menyelamatkan mereka, dia memberikan sumpah pernikahan perjanjian kekal kepada mereka. Dan sesudah itu, dia membuat satu fasilitas supaya mereka tetap tinggal dalam kekudusan, bukan tinggal di dalam dosa. Jadi bait suci diberikan kepada mereka dengan maksud supaya Tuhan diam. Dan waktu Tuhan diam di tengah-tengah mereka, maka tentu saja mereka tidak mau berbuat dosa. Jelaskah saudara bahwa keselamatan ini, kalau kita lihat dalam buku Keluaran, keselamatan ini sangat jelas bahwa keselamatan itu betul-betul 100% adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, bukan orang Israel dengan kekuatan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Orang Israel tidak akan mampu untuk keluar dari tanah Mesir kalau dengan kekuatan mereka sendiri, saudara. Tapi Tuhan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Keselamatan itu betul-betul adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah saya dan saudara merasa oleh karena kekuatan saya dan saudara kita bisa hidup suci benar di hadapan Tuhan dan mengalahkan dosa. Tidak, saudara. Tidak. Kalau ada orang yang mengatakan dia bisa mengalahkan dosa, dia sedang berdosa. Kalau dia mengatakan dia bisa mengalahkan dosa dengan kekuatan diri sendiri, maka dia sudah berdosa, saudara. Karena apa? Karena betul-betul keselamatan adalah 100% kasih karunia. Dan Tuhan memberikan hukum. Bukan supaya umat-umat Israel selamat. Mereka menerima hukum hanya setelah mereka dikeluarkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Saudara dan saya menurut hukum bukan supaya selamat. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara, maka saya dan saudara menunjukkan kasih karunia Tuhan yang ada bekerja di dalam diri kita dengan mengasihi Dia. Karena Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya dan saudara menuruti hukum bukan untuk mendapatkan keselamatan. Saya dan saudara menuruti hukum karena kita sudah selamat. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, saudara-saudara, artinya saya dan saudara tidak perlu menurut hukum, itu betul-betul bertentangan dengan firman Tuhan.
Kenapa? Karena sesudah Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 hukumnya. Itu sangat jelas diberikan supaya mereka menurut 10 hukum itu. Karena 10 hukum itu yang akan menjaga mereka tetap lepas dari perbudakan, saudara. Dan sesudah Tuhan berikan 10 hukum, Tuhan memberikan apa? Bait suci. Supaya mereka terus tinggal di dalam kekudusan. Karena bait suci diberikan dengan maksud untuk menyucikan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka. Kalau mereka berdosa, mereka harus bawa domba. Dan mereka datang di bait suci. Dan mereka tumpangkan tangan di atas domba itu melambangkan dosa mereka sekarang pindah ke domba korban. Dan pindah ke bait suci karena darahnya akan dipercik di tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. Setahun satu kali mereka harus menyucikan bait suci ini. Besok kita akan mempelajari lebih dalam. Di dalam Ya Aku Datang Segera di buku Imamat. Saudara, saya akan mengakhiri dengan memberikan satu cerita yang kiranya bisa menolong saya dan saudara memahami satu pertentangan besar di dalam gereja Kristen yang banyak terjadi, yaitu kita diselamatkan oleh kasih karunia, jadi kita tidak perlu menurut hukum. Tetapi saudaraku, ini satu ajaran yang betul-betul menyesatkan begitu banyak orang Kristen. Ya, Yesus sendiri berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya, saudara. Ya, jelas sekali Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Ya, di satu tempat ada seorang raja yang sangat agung dan bijaksana di satu kerajaan pada zaman dulu kala. Tetapi di dalam kerajaan itu mereka hidup makmur, tetapi ada satu masalah. Masalahnya adalah banyak orang-orang muda yang kecanduan dengan opium, ya. Dan ini sangat merusak mereka. Raja itu berusaha untuk menangkal, mencegah opium ini menjadi merajalela di antara orang-orang muda, tapi sejauh ini segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, oleh raja bersama dengan menteri-menterinya tidak berhasil. Orang-orang muda semakin banyak yang kecanduan opium yang menghancurkan masa depan bangsa ini. Akhirnya karena sudah semakin parah, raja mengumpulkan semua pembantu-pembantunya termasuk Perdana Menterinya dan mereka rapat. Apa yang harus kita lakukan? Raja, ini semakin merajalela. Kita sudah harus melakukan sesuatu yang ekstrim yang bisa kiranya menghentikan hal ini. Setelah didiskusikan panjang lebar, maka jalan satu-satunya tinggal harus dilakukan hukuman mati. Harus dilakukan hukuman mati, saudara-saudara. Itu kesimpulan dari pembicaraan mereka. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan hukuman mati. Dan saudara, semuanya setuju kita harus melakukan hukuman mati dengan risiko raja bilang. Karena raja ini terkenal sangat adil, sangat bijaksana. Raja ini bilang dengan risiko, kalau anak kita yang ketangkap menggunakan obat-obat yang terlarang ini, opium yang terlarang ini, maka maaf, tidak ada ampun. Saya tidak akan memberikan ampun. Bahkan kalau anak saya sekalipun. Jadi anak saudara-saudara harus diingatkan baik-baik, tidak akan ada pertolongan. Dan raja ini terkenal bijaksana, negaranya makmur, hanya ini masalahnya. Sekarang mereka sepakat semua, tidak ada pengecualian. Saudara, pembantunya yang sangat dekat dengan raja bertahun-tahun bekerja bagi dia, Perdana Menteri ini 6 bulan sesudah perintah hukuman mati itu dikeluarkan, anak Perdana Menteri ini, saudara-saudara, ketangkap menggunakan opium. Raja dilema, saudara-saudara. Kenapa? Karena pembantu ini, Perdana Menteri ini sangat dekat dengan dia dan telah bekerja bagi dia berpuluh-puluh tahun. Sangat setia, sangat loyal. Perdana Menteri memohon bersama dengan istrinya menangis kepada raja. Tapi raja bilang, kita kan sudah sepakat, kamu tahu apa yang akan rakyat katakan. Mereka sedang menunggu sekarang. Kalau saya memberikan pengecualian kepada anak kamu, maka ini usaha kita untuk menentang ya
ini opium akan sia-sia, orang tidak akan percaya, dan ini akan semakin merajalela. Tapi Perdana Menteri ini berusaha dengan istrinya untuk memohon kepada raja, tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa. Raja bilang, tidak, minta maaf, saya harus melakukan ini. Dan sebagai ungkapan kekecewaan dari Perdana Menteri ini, saudara tahu apa yang dia perbuat? Dia mengundurkan diri. Dan dia menjadi oposisi raja yang luar biasa. Ya, anaknya digantung. Saudara, ceritanya tidak selesai di situ. 6 bulan kemudian, anak raja, satu-satunya lagi anaknya, yang ketangkap menggunakan barang yang terlarang itu, dan sekarang raja bahkan lebih stres daripada 6 bulan sebelumnya. Saudara bisa bayangkan posisi raja ini. Perdana Menterinya sudah menjadi oposisinya, pembantu terdekatnya sekarang menunggu anaknya ketangkap, apakah raja akan melepaskan anaknya? Istrinya bilang, engkau raja, engkau berkuasa untuk membatalkan hukum itu. Batalkan. Demi anak kita, batalkan. Bukan kamu yang lahirkan, saya yang lahirkan. Batalkan. Tapi raja bilang, bagaimana mungkin saya bisa batalkan? Ya, apa yang akan dikatakan oleh Perdana Menteri dan rakyat? Mereka sedang menunggu, melihat apa saya akan tetap maju atau tidak. Raja sangat stres, saudara-saudara. Dia pergi melihat anaknya di penjara, anaknya menangis, papa selamatkan saya, papa selamatkan saya, jangan biarkan saya digantung, papa. Saudara tahu, ini suatu hal yang sangat sulit bagi raja ini tentunya. Ya, dia tidak pernah mengalami situasi yang seperti ini. Maju kena, mundur kena. Diam pun kena. Ya, bukan cuma maju kena, bukan cuma mundur, diam pun kena, dia harus berbuat sesuatu. Anaknya bilang, papa, kamu jangan lebih mencintai reputasimu. Mana kasihmu? Istrinya bilang, mana kasihmu? Kamu hanya mengutamakan reputasi kamu sebagai raja yang baik. Biarkan itu, yang penting selamatkan anakmu. Saudara bisa bayangkan, stres luar biasa dialami oleh raja ini. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, jam eksekusi itu tiba, anak raja ini akan dipancung. Istrinya sudah lama meninggalkan dia, nggak mau lagi ngomong dengan dia, nggak tahu pergi kemana, saudara. Raja sendirian, raja stres, tidak bisa tidur berhari-hari. Dan seluruh rakyat sedang menyaksikan dengan hening. Di atas tempat penggantungan itu, raja berdiri melihat anaknya, dia menangis. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya benci, anaknya tidak mau memandang kepada dia. Karena anaknya merasa dia tidak mengasihi. Bapaknya tidak mengasihi dia. Saudara, di momen yang sangat krusial, genting, ketika tukang pancung siap untuk memancung anaknya. Ya, saudara-saudara, ketika dia sudah angkat alat pancung, ya, lehernya sudah siap dipancung. Tiba-tiba raja yang berdiri di samping mendorong anaknya, dan akhirnya leher daripada raja itu yang dipancung oleh algojo. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dalam posisi yang dilematis. Karena dia bilang, jikalau kamu makan buah itu, pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Dan setan sedang melihat apakah Tuhan serius bahwa manusia akan mati, bahwa manusia akan mendapatkan balasan, tuntutan dari hukum itu, atau tidak. Apakah Tuhan akan membatalkan hukum yang dia sudah ucapkan sendiri. Ini bukan ilustrasi, saudara, yang saya ceritakan. Ini kisah nyata. Kisah nyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dalam keadaan yang dilematis. Tapi ketika Yesus datang, ya, menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu juga melambangkan, karena waktu orang Israel keluar dari Mesir dilambangkan dengan domba Paskah yang melepaskan orang Israel pada malam terakhir sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Dan siapa domba Paskah itu? Siapa yang dilambangkan oleh domba Paskah itu? Domba Paskah itu melambangkan Tuhan Yesus, di mana Yesus penuhi lambang itu ketika dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Ketika dia mati di kayu salib, raja itu mati di kayu salib, menggantikan saya dan saudara yang berdosa. Di dalam kematian Yesus di kayu salib, kasih dan keadilan Allah bercium-ciuman. Kasih
Tuhan sekarang istrinya dan anaknya sadar bahwa raja itu mengasihi anaknya. Dan rakyat juga ketika raja itu mati tidak lagi menuntut bahwa anak ini harus mati karena rasa keadilan sudah digenapi. Di kayu salib, saudara-saudara, kasih dan keadilan Tuhan bercium-ciuman. Tidak akan ada orang yang sampai di surga dengan melanggar hukum Tuhan. Setan dikeluarkan dari surga karena setan melanggar hukum Tuhan. Setan tidak akan izinkan satu orang yang dia tahu berdosa diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Penyesatan yang terbesar di dunia Kristen sekarang ini adalah bahwa saya dan saudara bisa masuk ke surga dengan tinggal di dalam dosa. Tidak mungkin, saudara, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan tetap tinggal di tanah Mesir. Tidak bisa, saudara. Kita harus tinggalkan tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Berapa banyak dari saudara malam ini mau berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup untuk keluar dari tanah Mesir. Saya diperhamba oleh Facebook. Saya diperhamba oleh sosial media. Saya diperhamba oleh hiburan dunia. Saya diperhamba oleh begitu banyak kesenangan dunia yang ada. Saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib, kita harus katakan kepada Tuhan, saya mau lepas dari dosa, tapi saya tidak mampu, Tuhan. Malam ini saya mau mengadakan panggilan buat saya dan saudara. Saudara tidak harus berdiri, tapi dalam hati saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita bilang, Tuhan, ya saya mau menerima perkataanmu. Ya aku datang segera. Saya mau siap. Saya mau tinggalkan dosa. Saya mau berikan segenap hati saya kepadamu. Supaya ketika engkau datang pada kali yang kedua, saya siap berkata, inilah Allah kami yang kami nanti-nantikan. Kalau itu kerinduan saudara pada malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau karena buku Keluaran telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang memperhatikan segala kesengsaraan kami oleh karena dosa. Tuhan, Engkau tahu seringkali kami menderita oleh karena kami mementingkan diri dan kami tidak bisa mengalahkan diri kami. Dan akhirnya kami berselisih dengan kekasih-kekasih kami. Orang yang dekat dengan kami, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara. Umat-umat Tuhan, satu gereja. Oleh karena kami diperhamba oleh dosa. Tuhan, kami tidak mampu untuk mengalahkan dosa. Engkau tahu itu. Tapi kami mau datang, menyerahkan segenap hati kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami yang lemah ini. Tolong kami yang sering tidak percaya kepada Engkau. Tolong kami yang sering tidak setia kepada Engkau. Yang sering membuat Engkau cemburu karena kami lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi kesenangan dunia, lebih mengasihi ilah-ilah zaman ini daripada mengasihi Engkau. Tuhan, seringkali kami lebih banyak menggunakan waktu untuk kesenangan diri kami sendiri, untuk kepentingan diri kami sendiri. Dan kami tidak gunakan waktu dengan Engkau. Ampuni kami. Tapi biarlah malam ini Tuhan lihat isi hati kami masing-masing, di mana kami mau bertekad, berjanji, menggunakan waktu dengan Engkau lebih lagi. Berbicara dengan Engkau, membaca firman-Mu, dan melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi tolong kami, kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati.
Suaranya hilang. Selamat malam saudara-saudara, terima kasih semuanya. Selamat malam, terima kasih.